Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wartawan. Hari ini kami menghadiri bersama Ibu Menteri KLHK penghargaan Proper tahun 2021 kepada perusahaan-perusahaan yang dapat menjaga lingkungan dengan berbagai kriteria. Dan tahun ini ada banyak kemajuan. Ya, jumlahnya juga banyak yang mendapat penghargaan emas, biru, hijau, itu lebih banyak. Jadi ada kemajuan. Ini jauh lebih, sudah 24 kali penghargaan ini, dan termasuk juga kriteria tentang menghadapi kebencanaan. Ini satu hal yang kriteria baru, terutama dalam akibat partisipasi perusahaan akibat daripada COVID-19. Saya kira itu. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ditanyakan pertama, bagaimana pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, Pak Wapres? Soalnya muncul gagasan supaya mereka itu ditindak lebih tegas. Yang kedua, memasuki bulan Januari dan Februari rawan terjadi bencana akibat hujan. Bagaimana antisipasi pemerintah termasuk Kementerian Lingkungan Hidup? Terima kasih. Ya, kita memang akan terus menertibkan, ya. Nanti Pak Bu Menteri yang akan menjelaskan, dan pemerintah melalui BNPB, ya, Badan Penanggulangan Bencana, ini semakin antisipatif, baik yang menyangkut hujan maupun longsor, akibat longsor, banjir, dan termasuk juga bencana-bencana yang terkena tsunami. Ini Badan Penanggulangan Bencana maupun Kementerian KLHK, ya, ini sudah melakukan antisipasi yang sudah disiapkan. Untuk itu saya silakan Bu Menteri. Terima kasih Bapak Wapres yang kami hormati, kawan-kawan pers yang saya cintai. Penegakan hukum lingkungan itu memang di era pemerintahan Presiden Jokowi dilanjutkan yang sekarang, itu mulai intensif dilakukan. Kita punya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Itu sudah ribuan kasus yang ditangani baik dengan sanksi administratif, perdata maupun pidana. Saya berterima kasih karena banyak pengaduan masuk juga dari masyarakat, termasuk dengan WA juga Bapak. Jadi itu kita respon sedapat-dapatnya. Hal yang cukup positif bahwa kerjasama dengan polisi, Polres, Polda, Polres dan lain-lain itu juga tetap berlangsung. Jadi pada dasarnya itu kita tangani dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah juga sudah sebetulnya nanti bisa dilihat dari datanya, ya. Saya akan berikan, nanti Masnya tinggal komunikasi aja, saya akan WA-kan datanya bagaimana proses Gakum itu berlangsung. Tapi percayalah bahwa yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sangat concern dan intens untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan termasuk pemulihannya. Jadi tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Presiden sangat penting melihat dimensi lingkungan dari sisi kebencanaan. Dan sama Bapak, saya kira kami di KLHK juga selalu deg-degan kalau udah di bulan November. Padahal akhir November itu baru selesai kebakaran hutan begitu. Nah, terus masuk Desember itu udah panas dingin kita, karena akan ada bencana-bencana seperti ini. Lalu nanti di akhir Februari masuk ke bulan Maret kita deg-degan lagi karena kebakaran hutan. Jadi memang keadaan alam tadi Pak Wapres juga menyebutkan tentang hukum alam, hukum aturan dan lain-lain yang kita mesti internalize ke dalam diri dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira itu. Terima kasih ya Mas.
Assalamualaikum, izin Pak Wapres, Delvira dari Liputan 6. Saya mau tanya soal temuan transmisi lokal varian Omikron yang terbaru, Pak. Apa langkah yang akan diambil pemerintah? Apakah akan ada pengetatan kembali? Terima kasih. Ya, kita ya karena Omikron ini cepat sekali penularannya. Karena itu dalam sidang kabinet terakhir kita melakukan upaya-upaya ya pengetatan dalam arti beberapa hal langkah. Pertama, memang yang datang dari luar negeri ini kita betul-betul perketat. Bahkan juga kita sedang melakukan upaya tentang karantinanya, apakah nanti lebih selektif lah. Ya, kemudian penyiapan di dalam negerinya dan melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini. Ya. Kemudian juga masalah protokol kesehatan diperketat, terutama masker, ya, dan vaksinasi. Vaksinasi ini dipercepat, termasuk sedang dipersiapkan untuk booster untuk masyarakat umum. Nah, karena ini sudah merupakan ada ancaman-ancaman baru. Begitu juga penerapan peduli lindungi, ya, tapi memang tidak ada kenaikan level, masih tetap seperti yang biasa dan tidak ada penyekatan, tapi pemeriksaan bagi mereka untuk pemeriksaan vaksinasi supaya mereka yang dan pemerintah daerah sudah diinstruksikan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya transmisi lokal di daerah. Kemarin itu sudah 46 yang terkonfirmasi, sehingga kita harus sudah mulai melakukan antisipasi yang ketat. Barangkali itu, ya. Selamat siang Pak Wapres dan juga Bu Menteri. Saya Dina dari SCTV Indosiar, mau izin bertanya, mungkin Bapak Wapres berkenan menjawab atau mungkin dibantu oleh Bu Menteri terkait rencana penghapusan premium dan Pertalite. Ini rencananya disebutkan pemerintah akan melaksanakan rencana tersebut pada tahun 2022. Mungkin boleh dijelaskan alasannya secara spesifik dan juga rencana penghapusan ini stepnya seperti apa? Terima kasih Pak dan Ibu. Ya, itu kan pertama dalam hubungan dengan energi hijau, ya. Ya, ini juga, dan yang kedua tentu juga ada aspek lain, efisiensi. Tetapi yang nomor satu itu, oleh karena itu kita akan memulai 2022 ini, dan secara rinci langkah-langkah yang sudah dilakukan mungkin Bu Dirut Pertamina yang menguasai. Ya. Terima kasih Bapak Wapres. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai itu. Satu adalah ketentuan dari Ibu Menteri KLHK 2017. Ini ada ketentuan untuk mengurangi karbon emisi, maka direkomendasikan agar BBM yang dijual itu adalah minimum RON 91, ya. Jadi ini dasarnya. Nah, kita melihat bahwa bagaimana tahapan yang dilakukan, karena Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa harus melihat juga aspek lain dalam implementasinya. Satu adalah mengenai affordability, yang kedua adalah kesiapan dari supply yang dari Pertamina itu sendiri. Oleh karena itu mulai pertengahan tahun 2020 Pertamina sudah melakukan, atas izin pemerintah, sudah melakukan program yang kita sebut program Langit Biru. Program Langit Biru sebetulnya mendorong masyarakat untuk membeli shifting dari premium ke Pertalite. Karena itu kita memberikan waktu itu ada diskon dan sebagainya, Pertalite harga premium dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan ini meningkat. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu dan Pak Wapres, Ibu Menteri sebagai laporan, alhamdulillah selama dari Juni 2020 sampai dengan hari ini, karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton karbon CO2 equivalent. Dan itu adalah sebagai kontribusi dari masyarakat yang beralih dari penggunaan premium ke Pertalite. Dan tentu saja di penggunaan untuk mesinnya juga lebih baik dan juga lebih efisien.
Nah, tahapan berikutnya itu seperti apa? Kami pun akan mendorong masyarakat untuk menggunakannya lebih baik lagi supaya tadi sesuai dengan ketentuan kan minimum 91 itu ke Pertamax. Tetapi tidak ada kebijakan hari ini yang untuk menghapuskan Pertalite. Itu tidak ada. Jadi ini kembali lagi kita ini adalah lebih ke edukasi ke masyarakat. Karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari program Langit Biru ini. Jadi Pertalite ini masih ada di pasar, jadi silahkan. Tapi kami mendorong agar menggunakannya lebih baik yaitu Pertamax supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan karbon emisi di Indonesia. Demikian. Terima kasih. Mungkin Bu menambahkan, Ibu? Ya. Ini memang terkait perubahan iklim, bagian yang relatif berat kalau untuk Indonesia yang pertama dari hutan emisinya. Tetapi semua kebijakan kita di bidang kehutanan selama 7 tahun ini itu sudah terkonsolidasi untuk sektor kehutanan. Karena kita mengalami masa-masa yang sangat sulit di 2014-2015. Termasuk sampai dengan awal 2017 dalam interaksi kita dengan internasional. Jadi terus terang pemerintah kerja keras konsolidasi program, konsolidasi kebijakan sebetulnya yang paling penting, kebijakan dan program, dan itu sekarang sudah tanda kutip udah jadi ya, sudah terbentuk untuk sektor kehutanan. Dan dengan demikian sebetulnya kalau lihat datanya yang sekarang penurunan emisi dari kehutanannya relatif sudah besar. Saya kira udah di atas 400 juta ton. Nah, persoalan berikutnya adalah kita ingin emisi karbon yang jauh lebih besar lagi karena targetnya sih sebetulnya sampai 800 juta ton. Nah, bagian yang besar berikutnya adalah dari sektor energi. Nah, di sektor energi ini segala aspek dari bahan bakar untuk transportasi, kemudian juga listrik dan sebagainya. Memang sih paling besar dipakai untuk listrik, maka ada program dekarbonisasi yang PLN. Nah, kemudian juga pengendalian untuk energi-energi bagi keperluan apakah perumahan, transportasi dan lain-lain. Nah, pada bagian ini memang Pertamina sekarang bersama beberapa unsur-unsur BUMN yang dikoordinasikan langsung oleh Menteri BUMN melakukan agenda namanya dekarbonisasi. Jadi ada kaitannya ke sana. Saya kira secara praktek pemangku penanggung jawabnya adalah sektor energi. Jadi kita sekarang sedang konsolidasikan itu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.